Segala puji bagi Allah yang telah merahmatkan rahmatnya kepada kita sampai hari ini. Dan di antara rahmat yang terbesar adalah Islam. Yang mana tanpa rahmat Islam tersebut, ya, kita tidak akan mendapatkan tiket untuk ke surganya. Dan di antara kewajiban Islam itu adalah puasa. Ya. Dan di sini kita akan membahas tentang lanjutan apa yang telah kita bahas tentang puasa. Ya. Oke, kemarin sudah sampai Oke, kita lanjutkan. Ya. Sekarang kita masih membahas tentang waktu ya. Masih membahas tentang waktunya. Ya. Sekarang permasalahan lanjutan ya. Idza tabayyana fi yaumi syak annahu min Ramadan. Ya. Idza tabayyana fi yaumi syak annahu min Ramadan. Sebentar. Oh ya, perlu kalian ketahui ya. Di sini ada dua istilah, ya. Ada yaumus syak, ya. Yang pertama yaumus syak. Yaumus syak. Terus ada yaumul ghaib. Oke. Yaumul ghaib yang ini ya, itu adalah hari ya, yang mana ketika kita ingin ru'yah hilal, cuacanya itu berawan. Ya, berawan, awan tebal. Ya. Sehingga kita ketika ingin melihat hilal, maka hilalnya itu penglihatan kita tertutupi oleh awan. Nah, itu namanya yaumul ghaib. Ya. Hari yang berawan. Ya, hari yang berawan. Adapun yaumus syak atau hari yang ragu, ya, yang ada keraguan di dalamnya, yaumus syak, itu adalah hari ya yang mana ada yang melihat hilal ketika itu, tapi orang yang melihatnya itu tidak dapat memenuhi syarat dari kriteria adil, ya, tidak dapat memenuhi syarat adil, ya, atau syarat menjadi saksi, ya. Contohnya ada orang fasik, ya, dia bersaksi bahwasanya dia melihat hilal. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ya, bahwasanya fasik itu tidak dapat diterima riwayatnya, tidak dapat diterima kesaksiannya, ya, kayak gitu. Begitu juga jika ada perempuan ya, perempuan yang melihat hilal. Nah, perempuan tersebut tidak dapat diterima kesaksiannya karena bukan termasuk yang dapat dikategorikan adil. Ya. Nah, hari yang seperti itu dinamakan hari syak, ya, yaumus syak. Ya. Hukumnya juga berbeda ya antara yaumus syak sama yaumul ghaib. Ya. Oke. Itu yaumus syak ya. Perbedaan yaumus syak sama yaumul ghaib. Nah, sekarang permasalahannya itu adalah idza tabayyana fi yaumis syak annahu min Ramadan. Ya. Jika terbukti ya pada hari syak tersebut ya, pada hari syak tersebut bahwasanya hari tersebut itu adalah Ramadan, terbukti. Ya. Contoh kasusnya seperti ini ya. Ka'an yakuna alladhi ra'al hilal lam yahdur 'inda al-qadhi illa fi asna'in nahar. Contoh kasusnya seperti orang yang melihat hilal ya, yang melihat hilal itu tidak hadir ya. Tidak hadir atau tidak melaporkannya kepada qadhi, kepada hakim atau pemerintah. Illa fi asna'in nahar. Kecuali sampai dia baru melaporkannya itu pada waktu tengah siang ya, tengah siang, atau pada waktu udah mulainya hari gitu, misalnya pada jam 8 itu kan udah mulai hari ya kan, kayak gitu. Atau ya kasus yang lainnya, an yarau hilal minan nahar qabla zawal wa nahwi dzalik, ya, bahwasanya masyarakat itu melihat hilal
melihatnya pada waktu siang, siang hari pada hari Syak tersebut, ya. Nah, ini kasusnya ya, contoh kasusnya, ya. Yang pertama, saksinya itu tidak melapor ya, tidak melapor sampai tiba hari haknya, hari hari Syaknya tersebut. Terus contoh kasus yang kedua, masyarakat itu melihat hilalnya ketika pada tengah harinya, ya, ketika pada siang hari, ya, atau pada waktu sudah mulai harinya, gitu ya. Gitu. Nah, dari sini ada 4 keadaan, ya. Ada 4 keadaan manusia, ya. Yang pertama, keadaan pertama, an yakuna qad shama yauma syak bi niyatin annahu min Ramadan, kama huwa madhhabul Hanabilah, fa hadza yujzi'u siyamuhu bila khilaf. Yang pertama itu adalah keadaan seseorang yang mana dia pada hari tersebut bersaum, ya, bersaum pada hari Syak dengan niat bahwasanya dia saum Ramadan, ya. Karena di sini kan ada perbedaan pendapat ya. Dia memilih bahwasanya hari Syak itu termasuk sudah masuk ke dalam hari Ramadan. Makanya dia berpuasa pada hari Syak tersebut dengan puasa Ramadan, ya. Nah, ini kama huwa madzhabul Hanabilah, ini adalah pendapat dari mazhab Hanabilah. Ya, ya. Fahada yujzi'uhu siyamuhu bila khilaf. Maka siamnya dia, ya, puasanya dia sah ya. Sah tanpa ada khilaf di dalamnya. Sah ya, berarti menurut ijma' sah puasanya dia. Yang kedua, keadaan yang kedua, an yakuna qad shama hadzal yaum tatawwu'an aw bi niyatin mu'allaqah. Ya. Yang kedua adalah orang tersebut berpuasa, ya, tapi puasanya itu dengan niat puasa tatawwu, puasa sunnah, bukan puasa wajib, bukan puasa Ramadan, ya, tapi puasa sunnah. Atau biniyatin mu'allaqah, atau niatnya itu gantung. Maksud niat gantung itu contohnya dia niat, ya, niatnya gini. Kalau dia niat puasa, ya, tapi niatnya itu gantung ya. Apa namanya? Dia niat puasa pada hari tersebut, ya, dengan menggantungkan kalau hari tersebut itu benar-benar Ramadan, ya. Kalau hari tersebut itu benar-benar Ramadan, maka dia niatnya niat puasa Ramadan. Tapi kalau dia hari itu bukan hari Ramadan, maka puasanya itu jadi puasa sunnah. Gitu ya, gantung. Antara puasa Ramadan atau puasa sunnah. Gitu ya. Nah, itu niat seperti itu tidak boleh ya. Tidak sah puasanya ya. Mau puasa sunnah atau puasa wajib, kalau niatnya gantung kayak gitu, itu tidak sah ya puasanya. Fadzhabal jumhur, maka jumhur berpendapat ila annahu la yujzi'uh li annahu yajibu ta'yin niyyah wa i'tiqad annahu yasum Ramadan. Ya. Jumhur itu, menurut jumhur, orang yang seperti ini puasanya itu tidak sah, ya. Karena niat itu harus ditetapkan ya. Kalau mau puasa Ramadan harus niat dengan niat Ramadan. Enggak boleh harus dengan niat gantung, ya. Gitu ya. Wa i'tiqad annahu yasum Ramadan, ya. Waqala Abu Hanifah, sedangkan Abu Hanifah ya berpendapat bahwasanya puasanya itu sah ya, karena Abu Hanifah itu tidak mensyaratkan niat dalam puasa ya. Ibadah Abu Hanifah itu tidak memasukkan niat itu termasuk syarat sahnya puasa. Ya. Ya, toban ya. Yang lebih kuat itu pendapatnya jumhur. Ya. Karena niat itu wajib ya. Niat itu wajib. Kemudian nomor 3, an yasbah nawiyan al-iftar, summa yatayaqqan asna'an nahar wa qabla an ya, an yat'ama aw yashrab syai'an annahu Ramadan. Faqala Syafi'i yatimmu shawmuhu wa 'alaihi i'adah li'annahu lam yubayyit niyyah. Wa qala Abu Hanifah yujzi'uhu. Yang ketiga adalah dia pada pagi harinya itu nawiyan al-iftar, ya. Dia berniat al-iftar. Al-iftar maksudnya tidak berpuasa, ya. Dia pada hari itu berniat tidak berpuasa. Summa yatayaqqan asna'an nahar. Kemudian
nggak tahunya pada hari itu hari Ramadan, ya. Nggak tahunya hari itu adalah hari Ramadan, ya. Padahal dia belum makan dan belum apa dia belum makan dan belum minum. Ya. Nah, bagaimana keadaannya jika dia berpuasa pada hari itu dengan niat puasa Ramadan? Ya. Kalau Syafi'i, ya Imam Syafi'i berpendapat yatim shaumuhu, puasanya itu hendaklah disempurnakan, ya. Walaihil i'adah. Dan baginya itu al-i'adah, maksudnya qada. Ya, qada pada hari yang lain. Li'annahu lam yubayyitin niyah. Karena dia tidak meniatkan puasa tersebut pada malam harinya, ya. Kalau mazhab Syafi'i, ya, untuk puasa wajib, ya, itu niatnya itu harus di malam hari, ya. Kalau tidak ada niat pada malam hari, maka tidak dianggap puasanya, tidak dianggap puasa wajib. Nah, di sini kenapa Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya dia harus menyempurnakan puasanya, ya. Ini untuk menghormati bulan Ramadan, ya, untuk menghormati bulan Ramadan, ya. Dan diharapkan dia akan mendapatkan pahalanya, ya. Meskipun puasa Ramadannya itu tidak sah, ya. Kayak gitu ya. Kemudian waqala Abu Hanifah yujzi'uhu. Sedangkan Abu Hanifah itu berpendapat bahwasanya puasanya itu sah, ya. Karena dasarnya Abu Hanifah itu tidak mensyaratkan niat, ya, dalam puasa. Ya. Oke, kemudian yang keempat adalah an yasbah muftiran summa yatayaqan asna an-nahar annahu min Ramadan ba'da ma ta'ama wa syariba. Fa yajibu 'alaihi al-imsak baqiyata yaumihi bila khilaf. Ya. Nah, di sini dia pagi harinya itu muftira sebagai orang yang tidak berpuasa. Summa yatayaqan asna an-nahar. Kemudian dia apa namanya? Kemudian tiba-tiba nggak taunya pada hari tersebut itu hari puasa, hari Ramadan. Ya. Padahal dia sudah makan dan minum. Ya. Fayajibu alaihi imsak, maka diwajibkan atasnya tetap melakukan puasa, ya, sampai sampai akhirnya, sampai maghrib, ya. Bila khilaf, tanpa ada khilaf sedikit pun di sini, ya. Bedanya, ya, antara nomor 3 dan nomor 4, itu nomor 3 dia sudah berniat, ya, berniat bahwasanya dia tidak berpuasa pada hari itu. Sedangkan nomor 4 dia tidak berniat. Ya, tidak berniat melakukan puasa atau tidak berpuasa pada hari itu. Ya. Jadi dia menganggapnya tidak ada Ramadan gitu, ya. Dan dia tidak berniat untuk tidak berbuka juga, tidak melakukan tidak berpuasa. Meskipun ya kelihatannya secara zahirnya, ya, tampaknya itu tidak ada perbedaan, ya. Sama-sama orangnya itu nomor 3 sama nomor 4 itu sama-sama dalam keadaan berbuka. Tapi yang bedanya di sini adalah niatnya. Ya, yang beda adalah niatnya. Nah, di sini ada perbedaan pendapat, ya. Apakah dia mengqadha puasanya atau tidak? Ya, ada perbedaan pendapat apakah dia mengqadha puasanya atau tidak dalam hal ini. Ya. Yang mengatakan qadha, ya, berpendapat bahwasanya dia tidak apa namanya? Tidak meniatkan puasanya itu pada malam harinya. Ya, seperti pendapatnya Imam Syafi'i. Ya. Sedangkan yang menganggap bahwasanya puasanya itu sah, ya, puasanya sah dan dia tidak wajib qadha, itu menganggap bahwasanya al-ilmu, yaitu dia tahunya ketika apa namanya? Ketika siang hari, ya, ketika sudah memasuki hari tersebut, gitu ya. Dan hukum, ya, menurut pendapat yang kedua, dan hukum itu mengikuti ilmunya. Jika dia mengetahuinya, maka hukum tersebut mengikuti pengetahuannya. Jika dia tahu siangnya baru puasa Ramadan, ya,
Jika dia mengetahui baru siangnya bahwasanya hari itu adalah hari Ramadan, kemudian dia meniatkan puasa Ramadan, ya, maka puasanya sah menurut pendapat yang kedua. Tapi yang lebih kita ngambil yang lebih hati-hati ya, Bos. Adalah kalau ada orang yang seperti ini, dia mengqadha'nya. Ya, lebih hati-hati. Gitu ya. Oke, itu 4 keadaan ya pada hari Syak ya. 4 keadaan orang berpuasa pada hari Syak. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah idza al-hilal fi baladin fahal yulzam sa'irul balad ya. Apabila ada yang melihat hilal ya pada suatu balad, suatu negeri, apakah eh, seluruh negeri yang ada di dunia ini mengikutinya gitu. Nah, di sini ada 3 pendapat. Ya. Salah satu aqwal di ahli ilmi. Al-awwal, idza ra'al hilal ahlu baladin lazima jami'ul balad as-saum duna i'tibari ikhtilafil matali'. Ya. Nah, pendapat yang pertama itu adalah jika ada satu negeri ya yang melihat hilal, oke, jika ada suatu negeri yang melihat hilal, maka seluruh negeri yang lainnya itu wajib berpuasa. Ya. Seluruh negeri yang lainnya wajib berpuasa. Oke. Ini adalah al-mu'tamad, pendapat yang mu'tamad indal Hanafiyah ya dalam mazhab Hanafi wa mazhabul Malikiyah dan pendapat mazhab Maliki wa ba'du Syafi'iyah dan sebagian orang sebagian Syafi'i ya, orang yang mengikuti pendapat Syafi'i. Wal masyhur indal Hanabilah, ini pendapat yang masyhur ya indal Hanabilah dalam mazhab Hanabilah. Dalilnya apa? Li'anna al-khitab fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu likullil muslimin. Ya. Karena khitabnya ya atau dalilnya yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumuhu fasumu ya. Jika kalian melihat hilal maksudnya fasumu, maka bersaumlah, maka berpuasalah. Nah, menurut mereka ini untuk seluruh kaum muslimin tanpa terkecuali. Ya. Idza ra'aitumu fasumu. Jika kalian melihatnya, maka berpuasalah. Ini secara umum ya. Mereka berpendapat dengan keumuman dalil. Ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah anna likulli baladin ya ru'yatuhum. Bahwasanya setiap negeri itu memiliki ru'yah. Ya. Ini dalilnya adalah hadis Quraib ya, Maula bin Abbas. Ya, hadis Quraib Maula bin Abbas. Qadamtu Syam wastahalla 'alayya al-hilal Ramadan. Wa ana bisyam fara'ayna al-hilal lailatul jumu'ah. Ya. Saya berkata Quraib ya, saya pergi ke Syam. Wastahalla 'alayya hilal Ramadan. Dan tampak kepadaku hilal Ramadan. Ya. Wa ana bisyam, dan saya ada di Syam. Ya. Fara'ayna al-hilal lailatul jumu'ah. Kami melihat hilalnya ya pada malam Jumat. Ya, kami melihat hilal kata Quraib pada malam Jumat di Syam ya, ingat di Syam. Ya. Summa qadimtul Madinah fi akhir syahr fasa'alani Ibnu Abbas ya. Kemudian saya datang ke Madinah ya fi akhir syahri pada akhir bulan Ramadan ya. Fasa'alani Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas berkata menanyai saya, summa dzakara hilal. Kemudian si Quraib tersebut menyebutkan tentang hilal. Ya, menyebutkan tentang hilal. Faqala mata ra'aitumul hilal. Maka Ibnu Abbas berkata, kapan kalian melihat hilal? Ya. Qultu, kata Quraib ya, ra'ainahu lailatul jumu'ah. Kami melihatnya pada malam Jumat. Faqalat anta ra'aitahu lailatul jumu'ah? Faqala afan. Maka Ibnu Abbas berkata, anta ra'aitahu lailatul jumu'ah? Kamu melihatnya pada hari Jumat? Qultu. Kata Quraib, ya, na'am, ya, na'am. Qura'ahun nas wa sama Muawiyah.
Kata Quraib, ya, wara'ahun nas, dan manusia juga melihatnya. Wasamu, dan mereka berpuasa. Wasama Muawiyah, dan Muawiyah juga berpuasa. Nah, Muawiyah pada waktu itu menjabat sebagai gubernur Syam, ya. Sebagai gubernur Syam pada waktu itu. Faqala, kemudian Ibnu Abbas berkata, lakinna ra'aynahu lailatas sabti. Ya. Akan tetapi kami melihatnya, ya kata Ibnu Abbas, lailatas sabti. Pada malam Sabtu. Ya. Nah, Ibnu Abbas ketika itu di Madinah, ya. Di Syam, si Quraib melihatnya pada Lailatul Jumu'ah, ya, pada malam Jumat, sedangkan Ibnu Abbas melihatnya pada hari Sabtu, pada malam Sabtu. Fala nazal nasum hatta nukmin salasin aw narah, ya. Maka kami, ya kata Ibnu Abbas, kami akan tetap berpuasa, ya, hatta nukmil salasin, sampai kami menggenapkannya menjadi 30, aw narah, atau kami melihat hilal. Itu ya kata Ibnu Abbas. Fakultu, maka aku berkata, kata Quraib, ala taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyami? Ya. Tidakkah cukup dengan ru'yah Muawiyah dan puasanya? Ya. Kata Quraib, ya. Tidakkah cukup dengan hanya menggantungkan ru'yahnya Muawiyah dan puasanya? Kata Ibnu Abbas, qala la. Ya, kata Ibnu Abbas, tidak. Ya. Hakada amarana Rasulullah SAW. Seperti inilah, ya, yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kami. Ya. Nah, di sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya di hadis tersebut Madinah, ya, memiliki ru'yah, dan Syam juga memiliki ru'yah sendiri. Gitu ya. Nah, itu adalah pendapat yang kedua, ya. Kemudian pendapat yang ketiga, annahu yajibu shaum 'alal bilad allati la takhtalif matali'uha. Ya. Bahwasanya diwajibkan siam, ya, 'alal bilad, kepada negeri-negeri allati la takhtalif matali'uha, yang tidak berbeda, ya. Berbeda matali'uha, tempat munculnya bulan. Ya. Tempat munculnya bulan. Ya. Ini ya, yang pertama. Yang pertama itu seluruh, kalau ada yang melihat kalau ya, sebentar. Yang pertama itu, pendapat yang pertama, ulangin, kalau ada yang melihat hilal, maka seluruh negeri tanpa terkecuali harus berpuasa. Kalau pendapat kedua, ya, itu seluruh negeri, ya, itu memiliki ru'yah sendiri-sendiri. Misalnya Indonesia memiliki ru'yah sendiri, Singapura sendiri, Malaysia sendiri, Brunei sendiri, ya, Papua Timor Leste sendiri, gitu ya, sendiri-sendiri semuanya. Sedangkan pendapat yang ketiga, bahwasanya setiap bilad, ya, setiap negara-negara yang memiliki tempat munculnya bulan, ya, yang sama, ya, yang memiliki tempat munculnya bulan yang sama, maka dia cukup dengan ru'yah wahid, ya, dengan dicukupkan dengan ru'yah satu kali saja, ya. Contoh yang memiliki tempat terbitnya bulan yang sama, Indonesia, Singapura, Malaysia, sama Brunei Darussalam. Nah, ini terhitung negara-negara ini yang Anda sebutkan tadi memiliki tempat munculnya bulan yang sama. Ya. Maka ketika ada salah satu negara, misalnya negara Singapura yang melihat hilal, maka negara-negara yang Anda sebutkan tadi, keempat negara tersebut wajib berpuasa. Gitu ya. Itu pendapat ketiga. Wa hadza ashahul awjuh, dan ini adalah pendapat yang paling benar, ya, pendapat paling benar inda Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'iyah, wa mazhab ba'dal Malikiyah, dan ini merupakan pendapat sebagian Malikiyah wal Hanafiyah, dan begitu juga Hanafiyah. Wa qaul indal Hanabilah, dan ini adalah suatu pendapat, ya, yang ada di mazhab Hanabilah, ya. Wa huwa ikhtiyar Syekhul Islam, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Wa hadha huwal qaulul wasat
fil mas'alah, dan ini adalah pendapat yang paling tengah ya dalam permasalahan ini. Fa innal matali' takhtalif bi ittifaqi ahli ma'rifah. Ya. Karena matali' yaitu tempat munculnya bulan itu berbeda. Ya, tempat munculnya bulan itu berbeda. Bi ittifaqi ahli ma'rifah, ya. Menurut kesepakatan orang-orang yang berilmu. Gitu ya. Orang-orang yang berilmu dalam bidangnya. Ya. Gitu. Nah, pendapat yang rajih ya, yaitu pendapat yang ketiga. Oke, wallahu a'lam bishawab ya. Oke. Oke ya, sini Ana mau tekankan ya, bahwasanya apa namanya? Mungkin nanti ada ya yang mana pendapatnya itu tidak sejalan dengan pendapat Ana, gitu ya. Nah, ini adalah hal yang lumrah ya dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih, selama itu bukan masalah ijma, maka ya untuk kalau berbeda pendapat itu lumrah ya, hal yang biasa. Ya. Seperti ini ya para ulama. Mereka berbeda pendapat dalam banyak hal ya. Seperti yang tadi ya, tentang penetapan bulan gitu ya. Nyata kita bahas, mereka berbeda-beda. Ya, tidak mengapa ya. Di sini Ana menjabarkan agar kalian tahu ya, perbedaan pendapatnya itu seperti ini gitu ya. Kayak gitu. Dan yang rajih juga, dan pendapat yang rajih itu juga tergantung orangnya ya, tergantung orang merajihkan yang mana gitu. Jadi tidak setiap kalau ada orang yang bilang rajih, itu belum tentu juga ya pendapatnya itu rajih. Ya. Rajih menurut dia. Ya, rajih menurut dia. Makanya para ulama itu berbeda pendapat ya. Mengenai yang rajih dalam masalah ini berbeda pendapat. Begitu juga para ustadz ya. Yang rajih dalam hal ini berbeda pendapat. Ya. Kayak gitu. Oke. Dan untuk orang-orang ya yang masih awam dalam masalah fikih, hendaklah dia berpegang teguh pada satu ustadz saja dulu. Satu ustadz yang mana telah diketahui keilmuannya, gitu ya. Yang mana dia telah diketahui keilmuannya. Gitu. Ini dalam bidang fikih ya, dalam bidang fikih, masalah ibadah. Ya. Adapun masalah akidah itu tidak boleh kaum muslimin itu hanya memiliki satu akidah saja. Ya, dalam permasalahan akidah tidak boleh ada perbedaan pendapat. Misalnya rukun Islam itu 5, ya harus 5 ya. Nggak boleh ada yang mengatakan rukun Islam itu 6 atau 7, nggak boleh. Ya. Yang mengatakan rukun Islam itu 5 atau 6 itu bahaya ya. Bisa masuk ke dalam kekufuran. Ya, itu dalam masalah akidah. Kalau masalah fikih, perbedaan pendapat itu lumrah. Hal yang lumrah. Oke. Dan ini yang rojih ya, yang telah kita bahas, ini yang rojih menurut Ana. Ya, yang rojih menurut Ana. Oke, kemudian setelah itu, nah mulai dari sini ya, Ana mungkin nggak akan terlalu mendetail ya dalam hal masalah seperti yang sebelum-sebelumnya. Karena kalau Ana selalu mendetail gitu dalam hal masalah atau memberikan pendapat-pendapat gitu, maka waktunya itu tidak akan cukup ya. Tidak akan cukup. 4 hari ya nggak akan cukup ya, waktunya. Nah, di sini Ana mulai secara ringkas saja. Dan Ana di sini berpatokan dengan mazhab Syafi'i. Ya, mulai dari sini Ana berpatokan dengan mazhab Syafi'i. Ya. Kenapa Ana milih mazhab Syafi'i? Karena mazhab Syafi'i itu mazhab yang paling besar ya, yang dianut oleh orang Indonesia. Mazhab orang Indonesia, mazhab Syafi'i. Ya, makanya di sini Ana berpatokan dengan mazhab Syafi'i. Oke, di sini syurutu sihhatis siyam, yaitu syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 5. Ya. Pertama Muslim. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, di sini Allah
memanggil atau menyuruh orang-orang yang beriman saja, ya, untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ya. Bukan ya ayyuhan nas. Kalau ya ayyuhan nas, maka ini Allah menyuruh kepada seluruh manusia, mau yang kafir atau yang muslim. Sedangkan kalau lafadznya ya ayyuhalladzina amanu, maka itu Allah menyuruh hanya kepada orang muslim saja, orang yang beriman saja. Nah, ini syarat yang pertama adalah muslim. Sehingga kalau ada orang kafir yang berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Kemudian yang kedua adalah akil, orang yang berakal. Ya, yang memiliki akal, waras, istilahnya waras ya, orang yang waras. Dalilnya 5 warada an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Dalilnya itu adalah yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Rufi al-qalam an salasah, anin na'im hatta yastayqid, wa anit tifli hatta yahtalim, wa anil majnun hatta yabra aw yaqil." Ya, pena diangkat, ya, dari 3 orang. Maksudnya pena diangkat, maksudnya catatan ya, catatan malaikat itu diangkat. Ya. Jadi malaikat itu tidak akan mencatat kebaikan ataupun keburukan dari 3 orang ini. Siapa aja? An-na'im hatta yastayqid, yaitu orang yang tidur. Ya, orang yang tidur hatta yastayqid, sampai dia terbangun. Ya, ini yang pertama. Wa anitifli hatta yahtalim. Dan dari anak kecil, ya, anak kecil sampai dia yahtalim, bermimpi basah. Ya, atau balik. Ya. Wa anil majnun hatta yabra aw yaqil, dan orang gila, ya, hatta yabra, sampai dia sembuh, atau yaqil, atau dia berakal lagi, gitu ya. Berakal lagi. Gitu ya. Ini 3 orang yang mana tidak akan dicatat amalannya. Itu orang yang tidur, atau orang anak kecil, atau orang yang gila. Nah, ini dalil dari akil ya, orang yang berakal. Lawan kata dari akil yaitu majnun ya, orang gila. Nah, di sini ada beberapa keadaan ya tentang orang gila. Yang pertama adalah jika gilanya itu, ya, jika dia gila sebelum fajar, ya, sebelum azan subuh, ya, sebelum azan subuh, maka puasanya tidak sah. Ya, maka dia tidak, kalau misalnya kalau puasa ya, misalnya orang gilanya itu Masya Allah ya, selalu berpuasa. Jadi puasa itu merupakan kebiasaan dia, gitu ya. Maka puasanya itu tidak sah ya. Kalau dia gilanya itu sebelum subuh. Nah, terus jika gilanya itu ada di pertengahan hari, ya. Jika gilanya itu ada di pertengahan hari, jadi dia subuh, dia nggak gila, terus dia niat berpuasa, puasa Ramadan, kemudian pada jam 10 ya, misalnya 10 pagi, dia gila. Ya, dia gila. Terus dia gilanya terus sampai Isya. Ya, sampai Isya. Ya. Otomatis sudah melewati waktu iftar, waktu berbuka. Ya, sampai Isya. Maka puasanya itu tidak sah. Ya. Dan dia wajib mengqadha'nya. Oke. Tapi ya, keadaan yang ketiga, itu yang keadaan kedua ya. Keadaan yang ketiga adalah jika orang gilanya itu dia gila ketika pertengahan hari, misalnya tadi sampai dari jam 10, terus dia sembuh. Ya, misalnya dia sembuh pada waktu asar, sebelum dia sembuh sebelum waktu iftar. Misalnya pada waktu asar atau pada jam 5. Ya, jam 5 kan belum waktunya iftar berbuka. Ya. Maka dia wajib untuk melanjutkan puasanya, dan puasanya itu termasuk sah. Ya, termasuk sah. Oke, gitu ya. Itu 3 keadaan orang gila ya dalam berpuasa. Oke, kemudian ketiga adalah ghairu haid wa nufasa. Ya, ini untuk perempuan, yaitu tidak dalam keadaan haid atau nifas. Ya. Jika dia berpuasa tapi dia dalam keadaan haid atau nifas, maka puasanya itu tidak sah. Ya.
Dalilnya adalah waqad tsabata dzalika fi ma ruwiya an ummil mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya. Diriwayatkan dari ummul mukminin Aisyah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana yusibuna dzalik, ya. Kami dulu pernah tertimpa oleh haid atau nifas tersebut, ya, haid atau nifas tersebut. Fa nu'maru biqada'is shaum. Maka kami diperintahkan untuk mengqadha shaum, mengqadha puasa, ya. Wala nu'mar biqada'is shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ya. Nah, di sini kata Aisyah kami diperintahkan untuk mengqadha puasa. Nah, jika, ya, ini perlu, ya, ada kaidah, jika di hadis, ya, Rasulullah menyebutkan tentang suatu keadaan dan Rasulullah memerintahkan untuk mengqadha, ya, maka otomatis ibadah tersebut menjadi tidak sah. Di sini Rasul menyebutkan bahwasanya orang yang haid itu harus mengqadha puasa. Maka orang yang berpuasa, puasanya itu tidak sah. Orang yang berpuasa dalam keadaan haid, maka puasanya tidak sah. Gitu, ya. Kemudian yang keempat adalah niat. Nah, niat ini penting, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Bahwasanya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Ya. Ini niat ini penting, ya. Niat. Jika ada seseorang, ya, dia tidak niat untuk berpuasa, ya. Tapi dia tidak makan dan tidak minum dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Nah, itu tidak dapat dikatakan sebagai puasa. Ya, karena dia tidak niat untuk berpuasa. Kayak gitu, ya. Maka ini adalah syarat sihatnya puasa, ya. Syarat sahnya puasa. Kemudian syarat wujub. Oke. Nah, di sini Anda sebutkan ada 6, ya. Syarat wujub. Syarat, ya, yang mana ketika seseorang memenuhi syarat-syarat ini maka wajib baginya untuk berpuasa. Yang pertama, oh ya, ini ada pertanyaan, ya. Sebentar. Tadi kalau gilanya saat siang nggak sah, ya, puasanya? Tergantung, ya. Kalau gilanya itu saat siang, terus gilanya itu terus-terusan sampai melewati waktu iftar, waktu berbuka. Misalnya gilanya itu sampai isya, ya, sampai isya, maka puasanya tidak sah. Oke? Tapi kalau gilanya itu tidak sampai melewati waktu iftar, misalnya hanya sampai waktu asar gitu, waktu asar atau jam 5 sebelum iftar, ya. Maka dia orang gila tersebut, ya, yang telah menjadi normal lagi, maka dia harus melanjutkan puasanya. Dan puasanya itu sah, hukumnya sah. Gitu, ya. Puasanya hukumnya sah. Jadi ada 2, ya. Untuk yang gilanya pada saat siang hari. Oke. Kemudian syarat wujub. Ya, syarat wujub. Syarat wujub itu ada 6. Yaitu yang pertama adalah muslim. Jadi kalau kita seorang muslim maka diwajibkan untuk berpuasa. Ya. Berbeda dengan orang kafir itu tidak diwajibkan berpuasa. Oke. Kemudian akil, ya, orang yang berakal. Orang yang berakal itu diwajibkan berpuasa, ya. Sedangkan orang yang tidak berakal, misalnya tadi orang gila, ya, maka tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Terus balik, ya. Nah, kalau ada seseorang yang sudah melewati masa balik, ya, maka dia wajib berpuasa. Ya. Terus lantas, bagaimana jika ada anak kecil, ya, yang mana belum balik, dia melakukan puasa, ya, maka puasanya itu sah, ya, puasa anak kecil itu sah, ya, dia mendapatkan pahala juga, puasanya sah, ya. Tapi dia tidak wajib, ya, anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Tapi kalau dia berpuasa, maka puasanya sah. Oke.
Dan untuk anak kecil ya, untuk yang memiliki anak kecil ya, hendaklah dia menyuruhnya, ya menyuruh anak-anak tersebut untuk berpuasa. Agar nanti ketika sudah menjadi balik, dia sudah terbiasa untuk berpuasa. Gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ghairu haid wa nufasa, ya, tidak haid atau nifas, ya. Kalau ada seorang perempuan dia tidak haid atau nifas, maka dia wajib untuk berpuasa. Oke. Kemudian yang kelima adalah sahih sama mukim. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda tapi Anda jadikan satu. Ya. Sahih itu artinya tidak sakit, dia dalam keadaan sehat. Ya, sehat. Mukim dia artinya tidak bersafar. Ya, tidak bersafar. Dia menetap, tidak bersafar. Nah, untuk sahih ya, yang tidak sehat ya, artinya kalau dia sakit dalam keadaan sakit, maka secara umum ya, dia tidak wajib berpuasa. Nah, tapi ini ada rinciannya ya, ada rinciannya ya. Jadi kalau ada orang yang sakit ya, itu ada rinciannya. Yang pertama adalah jika sakitnya itu ringan. Sakitnya ringan. Dan puasa itu tidak berpengaruh terhadap sakitnya atau terhadap orangnya. Ya. Contohnya sakitnya itu pilek gitu, batuk biasa ya, atau sariawan gitu ya. Itu kan penyakit-penyakit juga ya, dan itu ringan. Nah, dalam hal ini, ya dalam keadaan ini, maka dia diwajibkan berpuasa. Masih diwajibkan berpuasa. Oke, dalam hal ini dia wajib untuk berpuasa. Kemudian yang kedua adalah dia memiliki penyakit. Ya. Dan jika dia berpuasa, maka penyakitnya itu akan menjadi buruk atau keadaannya dia, badannya dia menjadi drop gitu ya, drop, menjadi lemas. Ya. Maka dalam keadaan ini ya, dalam keadaan ini dia disunahkan untuk tidak berpuasa. Dianjurkan untuk tidak berpuasa. Oke. Kemudian yang ketiga adalah ya, yang ketiga adalah kalau penyakitnya itu penyakit kronis, ya, penyakit yang udah darurat gitu ya, bahaya. Dan jika dia berpuasa, maka itu akan menyebabkan kematian bagi dia. Nah, dalam keadaan ini, maka berpuasa itu hukumnya haram. Nggak boleh, haram, bahkan haram hukumnya ya. Gitu. Oke, itu 3 keadaan orang yang sedang sakit. Ya, 3 keadaan orang yang sedang sakit. Kemudian mukim. Mukim artinya tidak safar. Nah, untuk orang yang bersafar, maka secara umum dibolehkan untuk berbuka. Ya, dibolehkan untuk memilih antara puasa atau tidak. Antara puasa atau tidak. Dan yang dimaksud bersafar di sini, ya, bersafar yang mana dibolehkan untuk tidak berpuasa, itu yang dimaksud adalah safar tawilan, safar dalam waktu jauh atau menempuh jarak yang jauh, gitu ya. Safar dalam artian menempuh jarak yang jauh. Dalam mazhab Syafi'i itu jaraknya itu yaumaini, 2 hari. Ya. Entah itu waktunya 2 hari ataupun jaraknya jika diukur ya. Jika diukur maka dia menghabiskan waktu 2 hari. Nah, diukurnya dengan apa? Diukurnya dengan jalan kaki, ya. Jika kita jalan kaki ya, dan itu menghabiskan 2 hari. Nah, dalam mazhab Syafi'i itu yang dinamakan safar. Ya. Itu yang dinamakan safar. Oke.
Tapi kalau ana ya, menurut pendapat pribadi ana, untuk jarak seseorang dikatakan sebagai safar, ya, itu jaraknya itu tergantung, ini pendapat yang ana pilih ya, bukan pendapat Syafi'iyah ya. Jaraknya itu tergantung kepada anggapan masyarakat, ya. Jika anggapan masyarakat jarak dari segini sampai segini itu jauh, ya, maka itu dianggap safar. Ya. Jika tidak, maka tidak dianggap safar. Karena berbeda ya, masyarakat semuanya berbeda. Antara orang Afrika sama orang Indonesia berbeda. Ya. Orang Afrika 5 km itu nggak jauh ya. Jalannya jalan biasa menurut mereka. Kalau orang Indonesia ya udah dianggap agak jauh gitu ya. 5 km untuk jalan saja ya. Berbeda. Oke, itu anggapannya ya. Kemudian ya itu syarat untuk safar ya. Syaratnya yang pertama ya dikatakan safar ya, syarat pertama itu kalau jaraknya itu jauh. Ya. Kemudian yang kedua di sini yang dibolehkan ya, dibolehkan untuk berbuka itu safar ya. Safar mubah ya, bukan safar maksiat. Safar yang mubah. Safar mubah itu seperti safar untuk mengunjungi orang tua atau mudik gitu ya. Atau safar untuk mengunjungi kerabat gitu atau teman gitu. Itu tidak mengapa. Untuk membatalkan puasa. Contoh safar maksiat ya, itu dia pada bulan Ramadan dia pergi ke Las Vegas gitu ya, misalnya Las Vegas untuk berjudi. Tujuannya berjudi. Nah, ini puasanya itu hukumnya itu orang yang bersafar untuk tujuan maksiat, maka dia wajib berpuasa. Masih wajib berpuasa. Oke, hukumnya wajib berpuasa. Begitu juga yang termasuk safar maksiat itu kalau dia safar ya dengan tujuannya agar dia tidak berpuasa. Mungkin ada ya, ada orang yang jalan-jalan gitu ya, pokoknya bersafar gitu. Untuk tujuannya agar dia terhindar dari berpuasa, kewajiban berpuasa. Dan ini juga termasuk safar maksiat. Dan orang yang melakukan safar maksiat maka masih tetap wajib berpuasa. Ya, hukumnya masih wajib berpuasa. Oke. Kemudian yang ketiga, ya syarat ketiga, ya adalah safarnya itu dilakukan sebelum fajar, sebelum subuh. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Safarnya itu dilakukan sebelum subuh. Ya. Sebelum subuh dia melakukan safar. Ya. Maka pada hari itu dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Dibolehkan untuk tidak berpuasa. Jika ada seseorang ya yang mulai perjalanannya itu setelah subuh, ya setelah subuh, maka dia wajib berpuasa. Ya, wajib berpuasa. Oke. Jadi patokannya untuk safar itu apakah dia melakukannya sebelum subuh atau sesudah subuh. Gitu ya. Kalau sebelum subuh, maka dia tidak wajib berpuasa. Tapi kalau setelah subuh, maka wajib berpuasa. Oke. Kemudian yang keenam adalah mutik. Mutik artinya mampu. Ya. Jika ada seseorang yang mampu untuk berpuasa, maka dia wajib untuk berpuasa. Ya. Lawan katanya adalah tidak mampu, ya, yang tidak mampu. Nah, tidak mampu itu terbagi menjadi dua. Ya. Orang yang tidak mampu berpuasa itu terbagi menjadi dua. Ya. Ada yang tidak mampunya itu paten, ya. Tidak mampunya itu paten. Ya. Ada juga keadaan yang tidak mampunya itu hanya sementara. Misal keadaan yang tidak mampunya itu paten, ya, atau terus-terusan gitu. Itu misalnya orang tua, ya orang yang sudah tua renta. Nah, itu kan tidak mungkin dia bisa menjadi mampu lagi, ya kan? Kalau tua renta, ke depannya pasti akan lebih tidak mampu lagi, gitu ya. Nah,
Bagi orang yang tidak mempunyai paten seperti orang yang tua tadi, ya, orang tua tersebut, orang yang lanjut usia, maka dia tidak diwajibkan berpuasa. Dan bagi dia itu fidyah, ya, membayar fidyah. Yaitu fidyahnya itu untuk satu hari, ya, yang dia lalui, itu dia wajib untuk memberi makan satu orang miskin. Memberi makan satu orang miskin. Setiap harinya, ya, setiap satu hari yang dia lalui, itu wajib untuk memberi makan satu orang miskin saja. Ya. Adapun takarannya, itu takarannya mud, satu mud. Satu mud itu rubu' so' atau seperempat so'. Kalau dalam gram, ya, dalam gram, itu sekitar 600 gram. Ya, 600 gram dari makanan pokok suatu negeri. Ya, kalau Indonesia kan makanan pokoknya itu beras. Maka 600, kurang lebih 600 gram beras, gitu ya. Itu orang yang tidak mempunyai paten. Sedangkan orang yang tidak mampunya itu hanya sementara, misalnya dia sakit gitu, sakit kan termasuk keadaan yang tidak mampu, ya. Maka diwajibkan untuknya mengqadha. Ya, diwajibkan untuknya mengqadha puasa. Kayak gitu. Oke, itu adalah 6 syarat wajib berpuasa. Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz, kalau misalnya kita nggak tahu saat datang haid, nah pas iftar baru tahu kalau haid, maka itu dihitung puasa atau harus qadha puasa? Ya. Kalau untuk kehati-hatian ya, itu mengqadha puasa. Ya. Tapi kalau ingin apa namanya, ingin tahu apakah puasanya sah atau tidak, ya, itu harus dibangun berdasarkan keyakinan. Ya. Jadi harus yakin dulu, apakah haidnya itu datang sebelum iftar atau sesudah iftar. Ya, harus ingat-ingat gitu ya, harus diingat-ingat. Atau menurut gimana ya? Menurut keyakinan dia, dugaan dia yang paling mendominasi. Ya. Dugaan dia yang paling besar itu apa? Haidnya itu datang setelah iftar atau sebelum iftar. Nah, kalau dugaan dia haidnya itu datang sesudah iftar, maka puasanya sah. Sedangkan kalau dugaan dia haidnya itu datang sebelum iftar, maka puasanya tidak sah, gitu ya. Dan dia harus mengqadha. Tapi dalam hal ragu ya, ragu itu lebih baik mengqadha, gitu ya. Oh ya, untuk hukum ibu yang menyusui ya atau ibu yang hamil ya, itu memiliki para ulama berbeda pendapat ya antara ini. Ya. Apakah dia mengqadha atau membayar fidyah? Ya, membayar fidyah. Sebagian ulama yang ada yang berpendapat dia mengqadha saja, ada yang berpendapat mengqadha dan membayar fidyah, ada yang berpendapat berfidyah saja. Ya. Dan ini kalau menurut ana ya, menurut ana pribadi, eh, yang lebih rojih itu untuk hukum ibu yang menyusui atau yang apa namanya, yang hamil, ya ibu yang menyusui atau yang hamil itu membayar fidyah saja, ya tanpa mengqadha, membayar fidyah. Fidyahnya seperti yang tadi ya, satu sok, yaitu sekitar 600 gram, ya 600 gram makanan pokok, ya fidyahnya itu 600 gram makanan pokok. Nah itu ya pendapat yang Anda pegang, yaitu membayar fidyah saja. Karena ini berdasarkan pendapatnya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya untuk ibu yang hamil dan menyusui
itu cukup mengqadha saja, membayar fidyah saja tanpa mengqadha, gitu ya. Adapun kalau misalnya yang bertanya ini, ya, dia memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya untuk ibu hamil dan menyusui itu mengqadha puasa, ya harus mengqadha puasa, ya. Nah, jika belum selesai, setelah belum selesai sampai Ramadan lagi, maka tidak mengapa, ya. Nanti mengqadha lagi, ya mengqadha lagi setelah bulan Ramadan setelahnya, karena ini ada uzur, ya, ada uzur, ya. Tapi kalau misalnya ada orang yang mampu, ya, tapi dia mempunyai kewajiban untuk qada, maka akhir waktu, ya, untuk mengqada itu adalah sampai Ramadan berikutnya. Tapi kalau ada uzur, ya, maka tidak mengapa, ya, mengqadanya di Ramadan setelah Ramadan berikutnya lagi, gitu ya. Nah, untuk safar, ya, untuk jarak safar, ya, untuk jarak safar itu yang dihitung adalah jaraknya. Nah, tadi Anda bilang jalan kaki selama, ya, yang dapat ditempuh, ya. Berapa kilo yang dapat ditempuh dalam waktu 2 hari, dalam keadaan jalan kaki saja, ya, jalan kaki saja, gitu ya. Nah, itu waktu yang dijadikan, jarak yang dijadikan acuan apakah dia safar atau tidak, gitu ya. Lebih utama mana untuk bayar fidyah puasa dengan makanan pokok 600 gram atau dengan memberi makan satu piring untuk orang miskin dengan makanan matang atau lauk pauknya? Sebenarnya ini kita kalau lebih utama kita lihat keadaannya, ya, keadaannya orang miskin tersebut. Ya. Jika dia memiliki dapur, ya, untuk masak, lebih utama kita membayar 600 gram dengan bahan mentah saja. Ya. Ya, karena kan kalau bahan mentah itu kan bisa disimpan, ya kan. Tapi kalau dia dalam keadaan gimana ya, susah, nggak memiliki dapur atau tidak dapat masak gitu ya, susah untuk masak, maka lebih baik dengan makanan matang, gitu ya, dengan makanan matang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Eh, ada yang bertanya, ada anak usia SMA yang saat ini sedang sakit secara medis didiagnosa terkena gangguan jiwa akut. Namun sakitnya ini sedang diterapi dengan obat. Saat ini masih dalam tahap pengobatan. Nah, bagaimana hukum puasanya? Bila tidak berpuasa, apakah harus mengqadha atau boleh dengan fidyah? Hukum puasanya seperti yang Ana jelaskan tadi, ya. Jika penyakitnya itu, gilanya itu kambuh ketika sebelum fajar, ya, maka puasanya tidak sah. Jika gangguan jiwanya atau gilanya itu kambuh pada hari puasanya, misalnya pada jam 10 gitu ya. Dan dia baru sembuh setelah berbuka, setelah waktu berbuka, misalnya pada waktu Isya, ya, pada waktu sholat Isya. Maka puasanya juga tidak sah, batal. Terus jika jika penyakitnya itu kambuh, ya, gilanya itu kambuh ketika pertengahan hari, misalnya jam 10 dan sembuh sebelum
waktu iftar sebelum waktu berbuka, maka puasanya sah, gitu ya. Dan bila tidak berpuasa, apakah harus mengqadha atau boleh dengan fidyah? Ya, setahu ana ya, kalau untuk majnun ya itu mengqadha. Ya mengqadha saja, ya. Adapun fidyah wallahu alam ya. Setahu ana itu untuk yang orang gila ya hukumnya itu harus mengqadha, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, jika orang gila tersebut sembuh ya sebelum maghrib ya, maka wajib bagi dia berpuasa. Iya benar ya. Dan puasanya itu sah ya. Tapi ingat ya, kambuhnya itu kapan ya? Kambuhnya itu kapan? Kalau kambuhnya itu sebelum fajar ya, maka puasanya itu tidak sah. Tapi kalau kambuhnya itu setelah fajar, setelah dia berpuasa gitu, maka puasanya sah. Gitu ya. Untuk mengqadha ya jika orang gilanya tersebut puasanya sah ya, maka tidak harus mengqadha puasa. Ya, karena puasanya udah sah gitu ya. Puasanya telah sah. Ya. Nah, ini ya, kalau haid ya, apakah tetap menahan untuk tidak makan dan minum selama di siang hari, namun tetap harus mengganti puasanya di hari-hari yang dia haid itu? Ya. Menurut mazhab Syafi'i, ya, dia tetap ya harus menahan untuk tidak makan dan minum selama siang hari. Kenapa? Ya, walaupun dia harus mengqadha ya. Ingat haid itu harus mengqadha ya. Tapi dia harus menahan makan dan minum juga. Kenapa? Lihirmati Ramadan. Untuk menghormati bulan Ramadan. Watasbihan lis-shaimin, dan untuk menyerupai kaum muslimin. Ya, kaum muslimin pada hari itu berpuasa. Nah, kita untuk menyerupai orang berpuasa juga. Dan diharapkan ya, diharapkan kita akan mendapatkan pahala juga. Pahala dari menghormati bulan Ramadan dan mengikuti kebiasaan kaum muslimin. Gitu ya. Itu yang diharapkan. Kayak seperti itu. Jika ada yang lupa ya tentang hutang puasanya, maka cobalah ya hitung-hitung lagi. Ya, hitung-hitung lagi. Misalnya dia nggak yakin ya antara hutangnya itu 10 atau 5. Ya. Maka dalam keadaan kayak gitu, ambil yang paling besar, yaitu 10. Ya. Ini lebih untuk kehati-hatian saja ya, untuk kehati-hatian saja. Jadi dikira-kira, ya harus dikira-kira. Gitu ya. Nah, untuk vaksin, ya, untuk suntik ya, suntik. Sebenarnya ini ada perbedaan juga ya pendapat, tapi kan vaksin itu disuntik ya, kalau nggak salah ya. Vaksin itu disuntik. Nah, tergantung ya. Apakah Koreana ini ya pegang, apakah dia mengenyangkan atau tidak? Ya, untuk vaksin itu apakah dia mengenyangkan atau tidak? Atau apakah vaksin itu sampai ke lambung atau tidak? Gitu ya. Apakah vaksin itu ke lambung atau tidak? Ya. Jika vaksin itu ke lambung, ya maka puasanya batal. Ya. Atau jika dia vaksinnya itu mengenyangkan, maka puasanya batal. Tapi jika vaksinnya itu hanya nggak nyampe ke lambung, ya, maka puasanya tidak batal. Wallahu a'lam bishawab. Dalil yang menyebutkan definisi saum, ya, kalau secara lugah, ya, lugah itu al-imsak, ya, itu pada pembahasan pertama kita udah menyebutkannya, Itu perkataan Maryam alaihissalam.
ini nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar kepada Ar-Rahman, ya, kepada Allah shauma, untuk melakukan puasa. Nah, puasa di sini ya bukan puasa kayak kita ya, yang dimaksud dengan kita. Tapi puasa di sini artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari tidak berbicara kepada manusia. Ya, di situ. Adapun secara istilah, secara syara ya, maka ini dalilnya itu ya, dalilnya itu perkataan para ulama. Ya, perkataan para ulama. Yaitu mereka mendefinisikan saum dengan menahan diri ya dari hal-hal yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari matahari terbit ila ghurubis syamsi, sampai matahari terbenam. Ya. Gitu ya. Dalilnya ini adalah perkataan-perkataan para ulama. Definisi-definisi dari para ulama. Kalau untuk definisi syar'inya. Ustadz, kalau sudah mau Ramadan, tapi hutang puasa belum lunas, apakah harus bayar fidyah juga? Wallahu alam ya. Setahu ana tidak, ya tidak. Tapi ya kena apa ya? Kena dosa, ya, kena dosa. Ya, tidak harus membayar fidyah tapi kena dosa. Dosa karena telah menangguhkan qadanya. Ya. Dan apa yang dia harus lakukan? Dia harus lakukan mengqadha lagi, mengqadha pada setelah bulan puasa setelahnya, gitu ya. Setelah bulan puasa, dia harus mengqadha setelah bulan puasa berikutnya, gitu ya. Wallahu alam. Oke, kita lanjutkan. Yaitu sekarang pembahasan kita niat ya, niat. Nah, niat itu berbeda ya. Antara puasa wajib sama puasa sunnah. Waktu niat itu berbeda antara puasa wajib sama puasa sunnah. Lil fardi ya, niat pada waktu puasa wajib itu adalah at-tabiyat likulli yaum. Yaitu hendaklah dilakukan niatnya itu pada malam hari. Ya. Dalam puasa wajib, mau itu puasa Ramadan, puasa nadar atau puasa kafarah, ya, maka niatnya itu harus dilakukan pada malam hari. Ya, puasa niatnya itu harus dilakukan pada waktu malam hari. Ya. Likulli yaumin, setiap harinya, pada setiap harinya. Ya. Ingat, waktu berpuasa itu, waktu niatnya itu pada malam hari, di setiap harinya. Misalnya pada hari Ramadan, ya, puasa Ramadan, untuk puasa hari Senin ya, kita harus niatnya pada malam Senin. Terus hari Selasa, kita harus meniatkan puasa Ramadan pada hari Selasa juga, malam Selasa juga, gitu ya, dan seterusnya. Kayak gitu. Dan untuk niat ya, niatnya itu bukan hanya sekadar niat saja ya, tapi harus ditentukan. Apakah dia puasa Ramadan atau puasa kafarat atau puasa nadar. Kalau puasa Ramadan, dia harus meniatkan puasa Ramadan ya pada malam harinya. Dia harus meniatkan puasa Ramadan pada malam harinya. Jadi nggak boleh kita harus hanya meniatkan berpuasa saja. Misalnya besok saya ingin berpuasa, ya itu tidak boleh ya, tidak boleh. Orang yang meniatkan hanya berpuasa saja seperti itu, maka puasanya itu tidak sah. Puasa Ramadannya tidak sah. Jadi harus diniatkan juga ya puasanya puasa apa. Jadi saya besok akan berpuasa puasa Ramadan gitu. Itu yang lengkap. Gitu ya. Oke. Dalilnya adalah man lam yubayyitis siyam qabla al-fajri fala siyamalah. Ya. Barang siapa yang tidak berniat siam pada malam harinya, ya, tidak berniat puasa pada malam harinya, qabla al-fajri, sebelum fajar, sebelum subuh, fala siyamalah, maka tidak ada puasa baginya. Ya. Oh ya, yang dimaksud dengan malam di sini adalah jaraknya itu min ghurubi syamsi, dari matahari terbenam. Maksudnya dari waktu maghrib, ya. Ila tulu'i syamsi, sampai matahari terbit. Ya. Sampai matahari terbit. Maksudnya sampai subuh. Jadi waktu niatnya itu adalah dari maghrib sampai subuh. Itu waktu niat.
ya untuk puasa sunnah, puasa wajib, puasa wajib. Kemudian untuk nakal, ya, untuk puasa sunnah. Di sini inda mazhab Syafi'i, ya, menurut mazhab Syafi'i itu waktunya adalah qabla zawal. Ya, waktu paling akhir untuk meniatkan puasa itu sebelum zawal, sebelum waktu zuhur. Ya, sebelum waktu zuhur. Bisyartin, dengan syarat husul syarti shaum min awal nahar. Dengan syarat bahwasanya dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, sampai waktu tersebut. Ya, misalnya ada seseorang, ya, yang mana pagi harinya dia tidak makan dan tidak minum, ya. Kemudian karena terus dia pulang ke rumah, gitu ya, pulang ke rumah, dia tidak tidak mendapatkan makanan, ya, makanan yang akan dimakan dan diminum, gitu ya. Nah, dia ketika itu dia langsung niat puasa. Nah, puasanya itu juga sah, ya. Puasanya sah. Nah, di sini mazhab Syafi'i itu membatasi niat puasanya itu sampai zuhur. Adapun kalau udah zuhur, maka tidak ada puasa baginya, gitu ya. Ini untuk puasa sunnah, ya. Akan tapi kalau anak pendapat pribadi, ya, karena dalam hadis itu tidak disebutkan mengenai waktunya, maka yang penting sebelum maghrib, ya, sebelum azan maghrib, kalau memang dia tidak makan dan tidak minum atau tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan dia ingin berpuasa, maka puasanya sah. Misalnya sudah asar, ya, jam 5 gitu, misalnya jam 5, 1 jam lagi maghrib. Karena dia tidak mendapatkan makanan dan minum dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa dan dia ingin berpuasa, ya, maka puasanya sah. Ya, maka puasanya sah. Ini menurut ana pribadi, ya. Pendapat ana yang rajih menurut ana, ya. Menurut ana. Dalilnya adalah hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha haitsu qalat. Dalilnya adalah hadis Aisyah, ya. Yang mana dia berkata, "Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin." Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku, ya, pada suatu hari. Faqala hal indakum syai'? Apakah kalian memiliki sesuatu? Ya. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Aisyah, apakah kalian memiliki sesuatu? Faqulna la. Maksudnya sesuatu yang dapat dimakan. Ya, di sini. Faqulna la. Maka kami menjawab, la. Kata Aisyah, kita menjawab, ya, la, tidak ada, gitu ya. Qala Rasulullah SAW bersabda, fa inni idan shaim. Kalau begitu, saya puasa sekarang, gitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu niatnya itu dadakan, ya, dadakan. Tidak meniatkan pada waktu malam harinya, gitu ya. Nah, ini untuk puasa sunnah. Oke. Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Kalau setelah divaksinasi terus udahannya ada kejang-kejang, ada gejala pusing-pusing dan ngantuk, apakah itu juga membatalkan puasa, Ustaz? Wallahu a'lam, ya. Coba tanya vaksinasinya, ya. Apakah dia menyerang lambung atau vaksinnya itu jatuh ke lambung atau tidak, gitu ya. Kalau tidak, ya, maka insya Allah tidak membatalkan puasa, gitu ya. Ya, jadi harus dilihat dulu ya, vaksinnya itu masuknya kemana, gitu ya.
Kemudian, kenapa sholat, zakat, haji, dan umroh artinya sama? Sholat, zakat, haji, umroh. Tapi dalam saum artinya puasa. Puasa itu apa ya? Istilah orang Indonesia ya. Istilah orang Indonesia. Karena sebelumnya ya, apa namanya? Puasa itu udah ada ya di agama sebelum agama Islam. Maksudnya agama yang dianut oleh umat Indonesia sebelum ada Islam. Ya, dalam Hindu, Buddha itu udah ada puasa. Ya, udah ada amalan puasa. Ya. Makanya mungkin ketika ada saum gitu ya, dalam bahasa Arab saum, dan sama-sama menahan dari lapar dan haus gitu ya, maka orang Indonesia mengartikan puasa itu, saum itu dengan arti puasa. Seperti sholat juga ya, sholat kalau orang Jawa itu, orang Jawa dulu mengartikannya sembahyang. Ya, sembahyang, yang untuk sholat. Gitu ya. Tapi sembahyang itu salah ya, artinya salah. Makanya sekarang-sekarang kalau sholat itu nggak ada kata sembahyang lagi. Tapi dengan istilah sholat juga, sholat saja. Ya. Adapun puasa ya sama ya, sama-sama menahan. Karena sama-sama menahan ya. Menahan dari apa namanya? Dari haus dan lapar. Gitu ya. Niat dari matahari terbenam sampai subuh. Subuh yang dimaksud di sini apakah subuh atau sebelum subuh, Ustaz? Ya. Yang dimaksud di sini adalah azan. Ya, patokannya itu adalah azan. Azan subuh. Jadi niatnya dimulai dari azan maghrib. Ya, azan maghrib itu udah boleh niat. Ya. Sampai diakhiri dengan azan subuh. Nah, setelah kalau ada azan subuh, muazin mengumandangkan Allahu Akbar. Nah, di situ di stop. Nggak boleh ada niat lagi. Gitu ya. Nggak berlaku niat lagi. Gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Sebenarnya kalau Nang bahas lagi tentang hal-hal yang batalkan puasa, mungkin nggak akan cukup ya ini. Ada lagi pertanyaan, hal soal? Oh iya, Yaumus Syak ya. Untuk Yaumus Syak ya, perbedaan antara Yaumus Syak sama Yaumul Ghaib. Ya. Yaumul Ghaib itu adalah hari ya, yang mana ketika kita meru'yah ya, sedang melihat hilal, cuacanya itu berawan. Jadi ketutup awan, langitnya itu ketutup awan. Yaitu namanya Yaumul Ghaib, ketutup awan. Ya, hari berawan. Sedangkan Yaumus Syak ya, Yaumus Syak cuacanya itu apa namanya? Jernih ya, tidak berawan, cuacanya tidak berawan. Ya. Dan ketika pada hari Yaumus Syak tidak ada yang melihat hilal, ya. Tapi ada beberapa orang atau satu orang yang melihat hilal, tapi dia tidak termasuk ke dalam kriteria adil, ya. Tidak dapat tidak termasuk ke dalam orang yang adil. Orang yang dapat diambil syahadatnya, kesaksiannya, ya. Nah, itu yang dinamakan yaum syak, yaum yang keragu, yang ada keraguan di dalamnya. Karena yang melihat hilal itu adalah orang yang fasik, ya, orang yang fasik, orang yang bukan orang adil. Ya. Dan kesaksian orang yang fasik itu tidak dapat diterima, gitu ya. Ataupun orang yang melihat hilal itu perempuan, ya, perempuan. Dan dalam kesaksiannya secara umum, ya, perempuan itu tidak dapat diterima kesaksiannya. Ya. Oke, gitu ya. Itu yaum syak. Ya. Yang mana ada orang yang melihat hilal, tapi orang tersebut tidak memenuhi kriteria yang dapat diambil kesaksiannya, gitu ya. Itu namanya yaum syak. Adapun bagi orang yang melihat hilal, ya, misalnya orang fasik tersebut atau orang perempuan tersebut yang melihat hilal, maka baginya berpuasa, ya, harus berpuasa, ya.
Karena keumuman dalil, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian yang melihat hilal Ramadan, maka berpuasalah. Ya, gitu ya. Dan bagi orang yang percaya terhadap kesaksian orang-orang tersebut, kesaksian orang yang fasik tersebut, ya, maka orang yang percaya tersebut harus berpuasa juga, gitu ya. Orang yang percaya dengan kesaksian tersebut, maka harus berpuasa juga. Tapi dalam hal ini, pemerintah tidak dapat mengambil kesaksian mereka, ya. Negara tidak dapat mengambil kesaksian mereka karena tidak dapat memenuhi kriteria yang dapat diambil kesaksiannya. Gitu. Kalau bangunnya mepet ya, mepet azan, apakah masih bisa sahur dan kemudian azan berkumandang? Apakah masih boleh meneruskan sahur? Ingat ya, waktu sahur itu habis ketika azan berkumandang. Ketika muadzin berkata, Allahu Akbar, maka sudah habis waktunya. Tidak boleh sahur lagi. Ya, ya sudah ya. Kalau nggak sahur ya sudah ya. Sahur nggak masalah ya. Sahur itu sunnah ya, bukan wajib. Tenang ya, sahur itu sunnah bukan wajib. Tanpa sahur juga puasanya masih tetap sah ya. Nggak masalah. Iya, puasa mutlak itu hukumnya boleh ya. Puasa mutlak itu hukumnya boleh. Ya. Jadi puasa tiba-tiba gitu ya, tanpa ada niat apa-apa langsung puasa gitu. Nggak masalah. Tanpa misalnya dia ingin berpuasa pada hari Selasa gitu ya. Dan hari Selasa itu tidak bertepatan dengan hari-hari yang disunahkan berpuasa, tapi dia ingin berpuasa. Maka dia niatnya itu bilang aja puasa sunnah, saya ingin berpuasa sunnah gitu ya. Sudah, itu yang dinamakan puasa mutlak. Gitu ya. Puasa sunnah mutlak. Gitu ya. Iya, boleh ya. Apakah boleh puasa mutlak seperti Nabi ketika tidak ada makanan? Ya, boleh ya. Boleh saja ya. Jadi kalau misalnya nggak ada makanan di rumah ya, cari-cari makanan nggak ketemu gitu ya, maka ketika itu tidak ada makanan, kita ingin berpuasa, maka tidak mengapa. Ya, boleh berpuasa. Nah, itu namanya puasa mutlak ya. Atau kalau kita misalnya hari Senin ya, kita meniatkan puasa Senin Kamis ya nggak masalah ya. Jadinya puasa Senin Kamis gitu ya. Oke, seperti itu. Dan puasa mutlak ini ya harus digarisbawahi ya. Puasa mutlak itu tidak dibolehkan kalau dia hari Jumat. Ya, hari Jumat. Karena ada larangannya ya, hari Jumat. Kecuali jika dia ingin berpuasa setelahnya. Yaitu dia ingin berpuasa pada hari Jumat dan hari Sabtunya juga ingin berpuasa, maka tidak mengapa. Ya. Tapi kalau dia hanya berpuasa pada hari Jumat saja, maka ini tidak boleh. Ya. Atau sebelumnya itu berpuasa, pada hari Kamisnya dia berpuasa, maka ini tidak mengapa juga. Ya. Begitu juga hari Sabtu, jika dia berpuasa sendiri gitu, puasanya puasa hari Sabtu saja gitu, tanpa hari Jumat atau hari Ahadnya berpuasa, maka tidak boleh juga. Begitu juga hari Ahad ya. Sebagian ulama mengatakan juga hari Ahad juga tidak boleh. Menyendirikan hari Ahad dengan berpuasa itu tidak boleh. Harus sebelum atau sesudahnya itu harus berpuasa dulu. Oke, ada lagi? Ada soal? Bukan tidak boleh memulai puasa. Gini ya. Afan, maksudnya Ustadz tidak boleh memulai puasa pada hari Jumat ya. Oke. Bukan berarti ya tidak boleh memulai puasa pada hari Jumat ya. Yang maksud itu menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Ya.
Jadi dia hanya berpuasa hari Jumat saja. Hari Kamis sama hari Sabtunya dia tidak berpuasa. Itu tidak boleh, gitu ya. Kalau dia ingin berpuasa hari Jumat, ya, kemudian dia apa namanya? Kalau dia ingin berpuasa hari Jumat, terus dia hari Sabtunya berpuasa juga, maka tidak mengapa, gitu ya. Tidak mengapa. Oke. Oh ya, ini ada lagi ya. Kemudian, bolehkah membayar fidyah kepada pengemis di jalanan, sedangkan kita tidak tahu kehidupannya sebenarnya? Ya, sebenarnya kita hanya menghukumi orang itu menurut zahirnya saja ya, menurut yang tampak. Jika kita melihat pengemis itu orang yang tidak mampu, maka tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya ya, jika kita benar-benar tahu bahwasanya orang tersebut tidak mampu. Ya, benar-benar tahu bahwasanya orang tersebut tidak mampu. Misalnya ya orang yang bekerja sebagai maaf ya, pemungut sampah gitu ya. Itu kan kadang kan banyak juga yang dalam kondisi ekonominya itu tergolong yang tidak mampu. Lebih baik ke mereka saja, ya. Yang mana kita sudah yakin ya bahwasanya mereka itu benar-benar orang yang tidak mampu. Sedangkan pengemis, ya pengemis itu kadang ada yang mampu, ada yang tidak ya. Karena pengemis itu sebagian orang menjadikannya sebagai profesi, ya, sebagai pekerjaan. Jadi lebih baik asalnya yang lebih baiknya tidak membayar fidyah kepada pengemis. Ya. Cari dulu orang yang benar-benar tidak mampu. Gitu ya. Kalau misalkan Jumat niat puasa dan Minggu puasa, tapi Minggunya lupa sahur, terus ia sakit, ya, karena harus minum obat jadi nggak puasa. Apa dosa atau dibenci? Kalau ada niat, ya, insya Allah tidak mengapa. Kalau ada niat, insya Allah tidak mengapa. Yang tidak boleh itu tidak ada niat, ya. Yang tidak boleh itu yang tidak ada niat untuk berpuasa setelahnya. Ya. Jadi kalau hari Jumat, misalnya dia berpuasa pada hari Jumat, terus dia niat juga untuk berpuasa pada hari Minggunya, gitu ya. Misalnya niatnya puasa Daud, ya. Misalnya dia niat puasa Daud, gitu ya. Maka tidak mengapa, ya. Walaupun hari Minggunya itu dia tidak berpuasa, ya. Karena mungkin apa namanya, ya kayak gini ya, ada uzurnya, gitu ya. Tidak mengapa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang tidak dibolehkan itu dia hanya meniatkan hari Jumat saja. Sedangkan hari-hari yang lain dia tidak meniatkan puasa. Gitu ya. Itu tidak boleh. Menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa itu tidak boleh. Makruh ya hukumnya. Oke, ada lagi? Ada soal? Oke, kalau nggak ada, ya kita sudahi dulu ya pertemuan hari ini. Ya, kita sudahi dulu. Ini ada sebentar. Ini maksudnya apa? Apa yang mendengar tidak tahu kapan dia bisikan termasuk gila. Gimana pertanyaannya? Kurang mengerti. Ya. Kalau bisikan-bisikan atau halusinasi, ya, selama dia masih berakal, dia memiliki akal, ya, maka dia tidak dikategorikan sebagai orang gila. Ya. Yang dikategorikan sebagai orang gila itu kalau akalnya itu udah hilang sepenuhnya.
ya udah hilang sepenuhnya, gitu ya. Jadi dia tidak tahu ya, apa yang dia ucapkan gitu ya, apa yang dia lakukan itu dia tidak tahu. Oke. Kalau ngomong ya, ciri-cirinya kalau ngomong kita ajak ngobrol dia nggak nyambung ngobrolnya ya. Tapi bukan berarti ya orang yang tidak nyambung ngobrolnya adalah orang kita tidak itu ya, tidak mesti ya. Tapi ya kalau untuk mendeteknya ya kayak gitu ya. Ngobrol dulu ke dia apakah nyambung atau tidak gitu. Kalau masih nyambung berarti dia normal, masih berakal ya. Sedangkan kalau tidak nyambung ya, kemana aja gitu ngobrolnya, maka ya ada apa namanya? Tanda-tanda bahwasanya dia gila gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.